Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga mahasiswa yang mengikuti lab auditing sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan. Ingat, selalu jaga jarak dan pakai masker. Materi kita malam hari ini yang kita pelajari tentang profesi akuntan publik. Jadi sebelum kita mempelajari auditing, lab auditing atau pemeriksaan akuntansi, kita harus tahu dulu yang pertama apa itu profesi akuntan publik. Who is public akuntan? Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberi jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik diatur dalam PMK nomor 17/01 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik. Apa saja jasa akuntan publik itu? Yang pertama, accounting and bookkeeping service. Yang kedua, ada tax service. Yang ketiga, ada manajemen consulting service. Firms of public accountants. Yang pertama itu ada Big Four international firms. Ada 4 kantor KAP yang terbesar di Amerika, yang itu istilahnya dikenal dengan Big Four. KAP yang dijuluki di Big Four, yang pertama ada PricewaterhouseCoopers, 2 Ernst & Young, 3 Deloitte & Touche, yang keempat KPMG. 2. National firms. Kantor akuntan publik yang berskala nasional yang memberikan pelayanan sama dengan Big Four dan menjadi pesaing mereka dalam hal menarik klien. KP ini juga membeli hubungan dengan KP di luar negeri. 3. Regional and local firms. Kantor akuntan publik ini memiliki lebih dari 30 tenaga profesional dan memiliki kantor cabang beberapa buah di daerah lainnya. KP ini juga bersaing dalam menarik klien dan biasanya berafiliasi dengan organisasi KAP internasional. 4. Small local firm. Kantor akuntan publik atau KP sebagian besar memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional dalam satu kantor KP. Kriteria KP ini memberikan jasa audit dan pelayanan khususnya badan-badan usaha yang berskala kecil dan organisasi nirlaba. Ini struktur CPA ya, kantor akuntan publik. Yang pertama harus memiliki independensi. Independensi mengizinkan auditor untuk tidak bias dalam memberikan kesimpulan mengenai laporan keuangan, di mana merupakan kebutuhan klien. 2. Kompetensi. Kompetensi mengizinkan auditor untuk mengikuti dan menjalankan jasa audit secara efisiensi dan efektif. 3. Peningkatan risiko legitimasi bagi auditor. Seorang akuntan mempunyai pengalaman dalam peningkatan biaya terkait dengan legitimasi. Beberapa struktur organisasi mendorong tingkat perlindungan terhadap anggota secara individual. Yang selanjutnya ada partner. Minimal pengalaman seorang partner itu 10 tahun dengan tanggung jawab 1. Meninjau pekerjaan audit keseluruhan dan terlihat dalam keputusan audit yang signifikan. 2. Seorang partner adalah memiliki perusahaan dan memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit dan melayani klien. Ketiga, manajer. Seorang manajer harus memiliki pengalaman 5-10 tahun dengan tanggung jawab 1. Meninjau pekerjaan in charge atau sebagai ketua tim dan menjalin hubungan dengan klien. 2. Membantu in charge atau ketua tim dalam menyusun perencanaan mengontrol kegiatan audit. In charge ketua tim memiliki pengalaman 2-5 tahun dengan tanggung jawabnya. Ketua tim mengorganisasikan dan bertanggung jawab atas audit lapangan yang dilakukan oleh staf.
Selanjutnya, staf atau auditor, pengalamannya 0 sampai 2 tahun dengan tanggung jawab sebentar ya. Dengan tanggung jawab menampilkan seluruh proses audit di lapangan. Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki nomor register negara untuk akuntan. Kedua, memiliki sertifikat tanda lulus USAP yang diselenggarakan oleh IAPI. 3. Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL paling sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKP dalam 2 tahun terakhir. 3. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1.000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam diantara memimpin atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh partner atau pemimpin rekan KAP. Selanjutnya, berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau bukti lainnya serta memiliki NPWP. Selanjutnya, tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik asalkan sepanjang tidak melanggar aturan atau tidak membuat laporan palsu atau opini palsu ya. Selanjutnya, membuat surat permohonan melengkapi formulir permohonan izin akuntan publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. Apa itu kode etik akuntan? Jadi, seorang auditor, seorang yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan harus memiliki kode etik sebagai pemeriksa. Kode etik akuntan di Indonesia memiliki yang pertama itu ada 8 ya, 11 pasal, 6 pernyataan etika profesi yang terdiri atas integritas, objektivitas, dan independensi. Selanjutnya, kecakapan profesional, pengungkapan informasi rahasia klien, iklan bagi kantor akuntan publik, komunikasi antar akuntan publik, perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke akuntan lain.